Di sepanjang jalur Pantura di kawasan Bangil, Pasuruan, beberapa warung tersebar dan menjual satu sajian yang sama, nasi punel. Sajian nasi punel dengan lauk yang komplit, mulai dari taburan serundeng, mendol, sayur buncis, pepes serundeng, hingga daging, menjadi kombinasi sempurna yang menggoda siapapun. Tak heran setiap harinya selalu ada wisatawan yang melewati jalan ini menyempatkan diri untuk berhenti sejenak. Lantas, dari mana asal-usul dan apa keistimewaan tersembunyi nasi punel? Salah satunya adalah kedai nasi punel yang berada di Desa Gempeng, Kecamatan Bangil. Berdiri sejak 80-an, kedai nasi punel yang satu ini selalu ramai dipadati pengunjung sejak buka pada pukul 6 pagi. Sebagai bukti, warung ini bisa menjual 50 kg nasi punel hanya dalam waktu 8 jam. Enakan punel, gurih. Untuk sarapan tuh apa gitu? Rame itu sudah sarapan, tahu kan sarapan. Oh, iya. Sarapan atau gimana cocoknya gitu? Cocoknya ya nasi punel. Sarapan. Ya nasi ikan sambal tong ya cocok. Kalau di segone lemes enak. Punel dalam bahasa Jawa berarti padat atau pulen. Tak seperti nasi uduk ataupun sarapan lain yang biasa memakai nasi panas, nasi punel justru disajikan dalam kondisi dingin untuk menjaga tekstur agar tetap padat dan pulen. Nasi punel dikipasi. Lek nasi biasa ndak dikipasi, masak magicom ndak apa-apa, jangan juga ndak apa-apa. Lek punel kipas. Masak kukusan. Magicom ndak? Ya dikipasi itu lembut. Masaknya pindo. Lantas, dari mana asal-muasal munculnya nasi punel? Meski tak ada catatan tertulis, rata-rata semua penjual sepakat Dusun Bengok di Kecamatan Beji, Pasuruan menjadi pelopor pertama nasi punel. Konon, dulunya ada seorang laki-laki yang datang ke dusun ini untuk meminta makanan. Oleh salah satu warga dibekalilah nasi putih dengan lauk yang beragam dan menjadi cikal bakal nama nasi punel. Hanya berjarak sekitar 5 km dari pusat Bangil, bisa dibilang hampir seluruh pedagang nasi punel berasal dari dusun ini. Untuk membuat nasi punel, rata-rata warung memakai beras varietas lokal Jawa unggulan seperti Bramu atau Bramo. Hanya saja beras tidak perlu diperas ataupun dicuci terlalu lama dengan rasio air yang lebih banyak dari nasi biasa. Jika nasi biasa memakai 1,5 gelas air, maka nasi punel akan membutuhkan setidaknya 2,5 gelas. Dari situ akan muncul tekstur lembut tetapi tidak lengket seperti ketan dan cocok untuk lauk berat yang tidak banjir kuah. Ini satu baskom bisa jadi 2 baskom nanti kalau dipisah. Nanti kalau pakai keranjang bisa lebih dari 2 keranjang itu. Dalam sekali masak, nasi punel bisa memakan waktu hingga 3 jam. Kayu bakar menghasilkan uap panas dan memberi aroma harum alami yang tidak bisa ditiru oleh kompor gas. Meski lama, tapi panas dari api menyebar perlahan dan merata ke seluruh dandang sehingga tidak ada bagian nasi yang kering ataupun gosong. Ya dicek kadang-kadang rata apa enggak gitu. Gunaan kayu ini bisa dibuat jos, bisa dibuat pelan, bisa. Banyak yang pakai pelan, semua pakai pelan. Kalau pelan itu rata, semua rata. Kalau pakai LPG itu karat-karit. Nyalanya tetap, kalau ini bisa dibuat santai, nggak bisa gosong, nggak bisa, nggak bisa. Kalau LPG ngejos terus itu ya nggak merata lah hitungannya. Bisa dipakai setengah jam bisa, kalau ini santai, jualannya nanti padahal jam 2, jam 3. Yang menarik, proses mengipasi nasi punel tidak saja menjadi kuncian awet untuk dijadikan bekal. Mengipasi nasi juga menjadi rahasia tekstur nasi punel yang bervariasi. Di mana bagian atas terasa lembut, tengah pulen padat, dan di bawahnya tidak berair.
Mengipasi dianggap menjadi teknik paling pas karena suhu turun perlahan. Dingin. Ya nggak dingin, adem lah. Kalau dingin kan es, adem. Nanti kelihatan nggak keluar asap, baru udah dingin. Nanti banyak yang ngetes itu udah dingin, nanti udah diwadain gitu toh. Kini nasi punel tak lagi berasal dari dusun Bengok saja. Banyak generasi penerus yang berasal dari dusun berbeda sehingga nasi punel pun menyebar ke kampung-kampung lain. Meski begitu, nama nasi punel tetap melekat pada kawasan Bangil, tempat di mana popularitas sajian khas ini berada. Dari catatan lisan, nasi punel kerap dibeli sebagai bekal perjalanan jauh. Bangil yang berada tepat di jalur Pantura, Jawa Timur, menjadi penghubung vital antara Surabaya, Pasuruan, sampai Probolinggo dan Banyuwangi. Supaya awet, nasi sengaja dibiarkan dingin lebih dulu sebelum dibungkus dengan daun pisang dan kertas nasi. Jika nasi langsung dibungkus dalam kondisi panas, justru menyebabkan nasi cepat basi dalam waktu singkat. Sebagai perbandingan, rata-rata nasi panas akan basi dalam waktu 6-8 jam jika langsung dibungkus dalam plastik ataupun kertas. Tetapi jika telah didinginkan, awetnya bisa mencapai 24 jam. Orang luar, supir bus, sekolah, penyanyi dari Jakarta, orang istighosa di sini, rayan kantor. Orang sing kenal-kenalku bawa cucu-cucunya gitu. Bawa mobil gitu. Sing lama-lama itu. Seiring berkembangnya zaman, kedai nasi punel pun tak hanya berada di jalur lintas. Warung nasi punel mulai menjamur di dalam kota yang juga mengubah cara penyajiannya. Salah satunya di warung nasi punel Gajah Mada yang berada di Desa Pogat. Di sini, nasi punel justru disajikan panas karena pembeli yang mayoritas berasal dari warga Bangil sendiri. Enggak bisa. Soalnya di sini maunya itu nasi punel itu terkenalnya minta yang hangat. Kalau di sini, liane kan dingin yang lain. Kalau di sini minta yang hangat. Beda Gitu. rasanya. Iya. Lebih apa kalau yang hangat Iya. daripada yang Mintanya yang hangat. Kalau dingin aja enggak mau Pak, orang. Yang bagus. di daerah mana harus beras apa? Enggak, berasnya itu sih beli di mana aja bisa. Tapi yang mahal. Kalau nggak bersih ya sering berapa jam gitu sudah basi. Nasi punel akan diuleni secara dadakan ketika ada pembeli untuk mendapatkan tekstur punel yang sempurna. Saat diuleni, bulir-bulir nasi lebih menyatu dan padat. Biasanya nasi punel diuleni sebanyak 3 kali atau hingga bisa dibentuk seperti gunung. Ya kayak nasi biasa, kalau biasa kayak gini buat nasi rawon kayak gini kalau biasa. Kalau nasi pulen kayak gini. Ini biar tambah pulen diginiin. Pada kondisi ini, uap air dari nasi panas perlahan menghilang sehingga teksturnya tidak terlalu lembek dan basah. Dadakan, kalau nggak dadakan nanti kering nasinya. Serundengnya nggak nyatu. Nasinya ini bisa kering. Kalau dibiaran gini. Satu porsi nasi punel biasanya dihargai sekitar Rp25.000-Rp35.000 tergantung dari lauk pelengkapnya. Tetapi banyak juga pedagang yang menyajikan versi murah di bawah Rp15.000 dengan topping serundeng, tahu Bali, botok, sekaligus sambal ulet pedas dengan irisan kacang. Yang menjadi pertanyaan, sampai kapan nasi punel bisa bertahan? Dengan maraknya pembangunan infrastruktur jalan tol, semakin sedikit kendaraan pribadi yang melintas di jalan lintas provinsi. Tepat pada 2018 silam, pengguna jalan bisa menikmati tol Bangil yang artinya mereka bisa memilih untuk tidak melewati kawasan Jalan Pantura Bangil. Imbasnya, pedagang yang sebelumnya bisa menghabiskan 8 keranjang besar nasi, kini hanya bisa menjual sekitar 4 keranjang saja. Banyak yang lewat. Biasanya kami kemarin rame Mbak. Sekarang nggak ada sepi, kadang rame. Soalnya ada tol itu loh, orangnya lewat tol jadinya nggak mampir ke sini.